Bahkan Nabi SAW ketika satu sahabat datang mengeluh atas rezeki yang seret, rezekinya sedikit, usaha sudah, ikhtiar sudah, maka Nabi memberikan amalan. Ini bisa jadi amalan untuk yang hadir dan untuk yang dengar. Amalan dari Nabi Muhammad, gak perlu ijazah, diamalin. Apa kata Nabi? Idza dakhaltal manzila, untuk orang yang rezekinya seret, melarat, ada di sini? Coba angkat tangan. Ibu-ibu ada yang seret, Bu? Kudungnya seret sampean. Kalau masuk rumah, ucapkan salam. Kalau nggak ada orang, kita keluar semua nih. Rumah kosong, kita baru masuk rumah. Kalau udah ada orang, kata Nabi, fasallim alaih, sholawat kepadaku. Allahumma shalli Muhammad. Kenapa Nabi menyuruh kita sholawat jika kita masuk rumah nggak ada orang di rumah? Ini isyarat bahwa cahaya Nabi ada di setiap rumah orang Islam. Allahumma shalli Muhammad. Dikuatkan dengan firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di sekitar kamu ada Rasul, di diri kamu ada cahaya Rasul, di rumah kamu ada cahaya Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tsumma qra'il ikhlas salasan, kemudian setelah assalamualaikum baca salawat, baca surat al-ikhlas 3 kali. Bukan 3000 kali, 3 kali. Allah samad dalam jalan jurat menjauh fanat, dibaca 3 kali setiap masuk rumah. Diamalkan oleh sahabat ini, nggak lama dibuka rezeki menjadi orang kaya. Bukan hanya dia, tetangga-tetangganya ikut dapat barokahnya, dia kaya semua. Masya Allah. Jika seseorang rezekinya ditulis di situ umpamanya 1 juta, kemudian padahal di lauhil di Ummul Kitab itu rezekinya 2 juta. Kenapa di sini 1 juta? Kok nggak sesuai dengan yang di sana? Hikmah ilahiyah. Allah akan menambah ini sesuai dengan yang di Ummul Kitab karena amal solehnya. Nabi bersabda, man sarahu an yatula fi umrih wa yubarik fi rizqi falyabir walidah wal yasir rahimah. Siapa yang ingin umurnya bertambah berkah dan rezekinya bertambah banyak, maka hendaknya berbakti sama orang tua dan menyambung silaturahmi. 1 juta ini yang tercatat di lembaran malaikat. Ketika dia silaturahmi, ketika dia berbakti sama orang tua, maka 1 juta ini ditambah 1 juta lagi menjadi 2 juta. Seakan-akan ini semua karena baktinya sama orang tua, karena silaturahminya, padahal ini untuk menyesuaikan yang di Ummul Kitab. Hikmah ilahiyah. Sulit untuk kita pahami secara menyeluruh karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hamba tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami semuanya dengan terperinci. Demikian juga usia. Di laut mungkin di catatan malaikat umurnya umpamanya umurnya 40 tahun. Tapi di Lauhul Mahfuz umurnya 60 tahun. Kok nggak sama? Mana yang benar? Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi di Ummul Kitab yang 60 itu. Loh, ini 40 gimana? Ada hikmah ilahiyah nanti di sini. 40 ini akan bertambah sampai 60 dengan amal solehnya. Dia bakti sama orang tua, dia menyambung silaturahmi sehingga umurnya bertambah sampai 60 tahun sesuai yang di Ummul Kitab. Semua takdir seperti itu. Semua takdir seperti itu. Maka kita sebagai hamba ma yas'una
illa imtithal amrillah wa taslim bi qada'illah. Kita sebagai hamba tidak pantas kecuali berusaha semampu kita, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tidak menganjurkan untuk beralasan takdir kecuali dua hal. Pertama, bala. Ketika seseorang terkena bala, untuk meringankan beban, maka beralasan takdir itu diperbolehkan dan dianjurkan. Kita udah berusaha tapi tetap kena musibah, ini udah takdir, ini nggak apa-apa. Beralasan takdir atas suatu musibah yang menimpa kita, karena itu meringankan, membuat kita bisa sabar. Yang kedua, perbuatan maksiat dengan catatan untuk kita tidak putus asa. Boleh. Setelah seseorang bermaksiat dan bermaksiat dan bermaksiat, kemudian dia tobat. Setelah tobat, syaitan datang. Percuma, kamu telah bermaksiat ini, kamu telah bermaksiat itu, tobat kamu sulit untuk diterima oleh Allah, kamu orang menjadi orang jelek dan ini dan itu. Maka diperbolehkan di situ untuk beralasan takdir. Setelah tobat, ini maksiat sudah dicatat oleh Allah sebelum saya lahir. Saya harus berbuat maksiat itu. Walaupun itu usaha dari saya, walaupun itu dosa, tapi di balik itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah lewat, dan alhamdulillah Allah memberi saya hidayah dan saya tobat dan saya bertekad tidak mengulangi itu, sehingga syaitan tidak ada tempat, tidak ada pintu untuk membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Yang dilarang adalah setelah maksiat dia tidak taubat beralasan takdir. Ini yang bahaya. Ini yang dosanya lebih besar dari maksiat. Setelah bermaksiat, kenapa kamu maksiat? Ini udah takdir. Tanpa penyesalan, tanpa perasaan bersalah, seakan-akan dia menyalahkan Allah yang mentakdirkan dia berbuat itu. Seakan-akan dia berbuat itu dengan terpaksa, padahal dia nggak mau maksiat, tapi Allah memaksa dia untuk maksiat. Itu Habib Abdul Haddad mengatakan, beralasan takdir dalam kondisi seperti ini lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Naudzubillah. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang baik. Anda ingin masuk surga, berusahalah untuk menjadi orang yang pantas masuk surga, ibadah, ta'ah, jauh dari maksiat. Anda ingin kaya, bekerja. Nanti takdirnya apa setelah Anda kerja, itulah takdir Anda. Jangan Anda nggak bekerja dengan alasan kalau saya takdirnya kaya, saya akan kaya. Kalau saya takdirnya miskin, walaupun saya kerja tetap saya miskin. Bukan seperti itu yang dianjurkan oleh Allah. Kerja kamu, kemudian hasilnya serahkan sama Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah selesai ngatur, sudah selesai kamu rencanakan, udah tawakal, udah bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya apa? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala.